بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس Harafitin azakumullah, salah satu dari prinsip Islam yang mulia yang disebutkan dalam Nassul Quran, juga disebutkan dalam Nassul Hadis dan keterangan para salafun salih, ialah prinsip al-ijtima' alal haq, prinsip bersatu di atas kebenaran, prinsip ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran, prinsip ta'zimul haq, mengagungkan kebenaran, juga prinsip taqdimul haqqi ala ghairih, lebih mendahulukan kebenaran daripada yang lainnya. Ini merupakan prinsip-prinsip mulia yang diajarkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat masyhur di kalangan kita. Disebutkan di Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kalian bersatu di atasnya, wa la tafarraqu, dan kalian jangan terpecah belah. Perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah, hablullah, yang ditafsirkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Juga perintah bersatu di atasnya dan larangan berpecah belah daripadanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Al-Hujurat ayat yang pertama,
Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Maknanya ialah kalian jangan berucap hingga Allah dan Rasulnya berucap, dan kalian jangan berbuat hingga Allah dan Rasulnya memerintahkan. Ayat itu menunjukkan kepada kita larangan mendahului Allah dan Rasulnya. Maka mafhumnya ialah perintah untuk mendahulukan Allah, perintah untuk mendahulukan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Taqdimul kitabi was sunnah, lebih mendahulukan Al-Quran, lebih mendahulukan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Di ayat yang lain disebutkan di dalam surat Ali Imran, ayat yang juga sangat masyhur di kalangan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi alaihi salatu wassalam. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang lain juga di An-Nisa, ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wajibnya kaum muslimin untuk memiliki prinsip tahkimus sunnah, berhukum dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, yang itu merupakan ketentuan sahnya iman seseorang kepada beliau. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Fala wa rabbika la yu'minun Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Yang ditiadakan di sini adalah keabsahan iman. Mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam sebagai hakim yang memutuskan semua pertikaian di antara mereka, dan mereka tidak mendapati rasa berat hati dalam hati-hati mereka dan tunduk patuh menerima keputusan kamu dengan sepenuhnya. Ini semuanya merupakan usul, prinsip-prinsip penting, prinsip-prinsip mulia, prinsip-prinsip agung dalam Islam yang wajib dimiliki, diilmui, dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Barang siapa yang menyelisihi prinsip-prinsip tadi, maka dipastikan dia menyimpang dari siratal mustaqim. Yang ada hanya al-haq dan al-batil, yang ada hanya ijtima' dan iftiraq. Barang siapa yang berada di atas prinsip tadi, al-haq yang dia pegang, persatuan yang dia raih. Namun sebaliknya, barang siapa yang menyelisihi prinsip-prinsip tadi, maka perpecahan yang dia dapatkan, al-batil yang dia raih. Kemudian dari prinsip di atas akan membuahkan prinsip lain yang juga sangat mulia, yaitu prinsip at-ta'akhi fillah, saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, memupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, bersaudara karena keislamannya, bersaudara karena keimanannya. Al-ukhuwah fillah, saling bersaudara karena Allah semata.
prinsip yang sangat mulia yang dikenal dengan prinsip ukhuwah Islamiyah, juga dikenal dengan prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, prinsip mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang juga karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Hujurat, di ayat yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberitakan sekaligus memerintahkan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukminin itu bersaudara, ikhwah, bersaudara di atas imannya, bersaudara di atas Islamnya. Maka damaikanlah di antara dua saudara kalian yang bertikai. Bertakwalah kepada Allah, pasti engkau akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan, kata Rasulullah SAW, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan satu sama lain yang saling menguatkan. Dan beliau merapatkan antara jari jemarinya demikian, kokoh, kuat, solid di atas imannya. Karena Rasul menggunakan bahasa mukmin, kokoh, kuat, saling membantu, saling menguatkan, saling menyatukan, saling bahu-membahu di atas iman yang ada pada mereka. Dalam Bukhari Muslim juga dari sahabat yang mulia Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW menggambarkan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal rasa saling cinta di antara mereka, rasa saling sayang di antara mereka, rasa saling bantu-membantu di antara mereka, diumpamakan seperti satu jasad, kal jasadil wahid. Rasul menggambarkan dengan bahasa mukminin. Maka mereka saling mencinta karena keimanannya, rasa saling menyayangi karena keimanannya, rasa saling bantu-membantu karena keimanannya. Dan digambarkan seperti satu jasad. Ini semuanya merupakan prinsip yang sangat mulia. Bersaudara, saling mencinta, saling menyayangi, saling membantu karena Allah. Namanya lillah wa fillah, karena keislamannya, karena keimanannya. Barakallahu fikum. Prinsip-prinsip semacam inilah yang ditanamkan dalam Islam, ditanamkan dalam Al-Quranul Karim, ditanamkan dalam Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka prinsip-prinsip semacam ini akan mengkikis habis, akan mensirnakan prinsip-prinsip ala jahiliyah. Namanya usul jahiliyah, prinsip-prinsip jahiliyah dalam bentuk sikap asabiyah, fanatisme, dalam bentuk sikap hizbiyah, fanatik golongan, fanatik partai dan semisalnya. Ada yang namanya asabiyah, fanatik kepada gurunya, fanatik kepada kelompoknya, fanatik kepada golongannya, kepada partainya, lembaganya, yayasannya, atributnya, dan segala macamnya. Ini semuanya akan hilang. Ini semuanya akan sirna. Ini semua tidak akan bercokol di hati orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak akan ada lagi yang namanya ukhuwah
hizbiyah, persaudaraan di atas kelompok tertentu, persaudaraan di atas partai tertentu, persaudaraan di atas ormas tertentu, persaudaraan di atas tendensi tertentu. Tidak ada. Itu semuanya akan hilang dengan prinsip-prinsip di atas. Kembalinya kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, kembalinya kepada keimanan kita, kepada keislaman kita. Di sisi yang lain, di samping Islam memberikan bimbingan-bimbingan mulia yang dengan itu seorang muslim akan terselamatkan dari bahaya asabiyah hizbiyah, di sisi yang lain Islam mengecam dengan keras segala sesuatu yang berbau asabiyah, segala sesuatu yang bernuansa hizbiyah. Diancam dengan keras, dikecam dengan keras, dan disadarkan itu merupakan perangainya orang-orang jahiliyah. Pada bab kita kali ini, kita masih membahas risalah Al-Arba'una Hadithan fi Madhabis Salaf, 40 hadis tentang madhab salaf. Jadi jangan dikira daur umum ya. Ini ngaji kitab ini. Ada temanya, ada muqaddimahnya. Pada bab kita kali ini, pada hadis yang ke-28, Al-Muallif hafizahullah Asy-Syaikh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, pada bab yang ke-28 membikin bab At-Tahdzir min al-'asabiyyah lil ara'i wal rijal wal madzahib wa annaha min khisalil jahiliyah, yang artinya at-tahdzir, mentahdir, mewaspadai al-asabiyah, fanatisme, sikap fanatisme, lil ara, terhadap pendapat-pendapat tertentu, pendapat-pendapat pribadi tertentu, warijal, atau fanatisme kepada tokoh-tokoh tertentu, wal madzahib, atau fanatisme terhadap mazhab-mazhab tertentu. Wa annaha min khisalil jahiliyah, dan penjelasan bahwasanya asabiyah, sikap fanatisme itu adalah perangai-perangai jahiliyah. Masya Allah. Singkat tema kita apa? Mewaspadai, apa tadi judulnya? Mewaspadai fenomena asabiyah hizbiyah. Cocok dengan tema dan judul yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala. Baik. Dari bab yang disebutkan muallif rahimahullah hafizahullah taala menunjukkan kepada kita yang namanya asabiyah itu ragamnya banyak. Ada asabiyah lil ara, fanatik pendapat, ra'yu, pendapat pribadi, pendapat seseorang tertentu, namanya asabiyah. Ini disebut dengan asabiyatul afham, al-asabiyah fil afham, al-asabiyah fil afkar. Fanatik pada pemahaman tertentu, fanatik kepada pemikiran tertentu, kepada pendapat tertentu. Ini terjadinya pada al-firaqud dhallah, sekte-sekte yang menyimpang, sekte-sekte sesat yang bid'ah, sekte-sekte yang menyimpang pemahamannya. Mereka terjangkiti penyakit asabiyatul afkar. Yang kedua yang beliau sebutkan tadi, ar-rijal, disebut dengan istilah taqdisul ashas, sikap kultus individu. Bahasanya yang lebih kencang lagi, menuhankan tokoh,
Barakallahu fikum. Entah kamu bahasakan menuhankan ustaz, kamu bahasakan menuhankan dai, menuhankan kiai, menuhankan syekh, menuhankan tokoh-tokoh apapun, rijal disebut dengan takdisul ashas, kultus individu. Ini asabiyatul rijal. Yang ketiga yang belum disebutkan tadi adalah asabiyatul mazahib. Namanya asabiyah mazhabiyah, fanatik mazhab. Ini terjadi pada orang-orang yang masuk dalam kerangka mazhab. Ada yang asabiyah fanatik mazhab Hambali, yang fanatik mazhab Maliki, fanatik mazhab Syafi'i, Hanafi, mungkin fanatik mazhab Zahiri dan segala macamnya. 3 poin yang disebutkan tadi oleh beliau hafizahullah taala, dan semuanya ditahdzir, diwaspadai, dan semuanya termasuk khisalul jahiliyah, perangai-perangai jahiliyah. Apakah terbatas pada 3 ini saja? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kita baca riwayatnya, nanti kita sampaikan penjelasan para ulama tentang riwayat ini. Riwayat yang disebutkan oleh muallif hafizahullah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kunna fi ghazatin, kami dulu pernah dalam sebuah peperangan. Ini sedang bersama dengan Rasul di sebuah pertempuran. Fakasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Tiba-tiba kasa'a itu memukul pantat dengan gagang pedang. Itu namanya kasa'a. Mungkin bahasa orang Jawa itu digasak. Gasak kan ya. Pantatnya dipukul dengan gagang pedangnya. Seseorang laki-laki dari muhajirin memukul pantat seseorang ansor dengan gagang pedangnya. Ribut. Faqala al-ansari, maka sahabat Ansor tadi berkata, ya lal ansor. Kata-kata ya la dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan uslubul istighatsah. Uslub istighatsah, kalimat yang mengandung makna meminta pertolongan dalam kondisi genting. Ya lal ansor, memanggil, wahai orang-orang ansor, tolong saya, bela saya. Wa qala al muhajiri, dan berkata al muhajiri, sahabat muhajirin, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, bela saya, tolong saya. Yang ini manggil ansor, yang ini manggil muhajirin. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mendengarkan seruan tadi. Faqala, maka beliau bersabda, ma balu da'wa jahiliyah, kenapa kok ada seruan-seruan jahiliyah semacam itu? Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Tadi ada seseorang laki-laki dari muhajirin gasak laki-laki dari kalangan ansar. Faqala, maka Rasul mengatakan, da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan seruan-seruan jahiliyah itu, sebab seruan-seruan jahiliyah itu muntinah, busuk baunya. Muntin, berbau busuk. Rawahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Kita perhatikan di sini, khonafidina azakumullah.
Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, menghukumi seruan-seruan semacam tadi sebagai seruan-seruan jahiliyah. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan perkara yang sangat tercela, tindakan yang sangat dikecam dalam Islam. Bukan seruan Islami, tapi seruan jahiliyah. Perhatikan di sini, padahal yang dipanggil, yang diseru, yang disebut itu nama syar'i, nama Ansor itu nama syar'i disebutkan dalam Al-Quran. Nama Muhajirin itu nama yang syar'i disebutkan dalam Al-Quran. Itu julukan untuk siapa? Julukan untuk para sahabat, sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Lafadznya syar'i, Al-Quran yang langsung menyebutkan nama ini. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Quran yang langsung menyebut mereka dengan Ansar dan Muhajirin. Lafzun Qur'ani, lafaz Quran, lafaz syar'i. Tetapi ketika nama-nama syar'i tadi digunakan untuk sesuatu yang berbau asabiyah, berbau fanatisme, maka berubah menjadi seruan jahiliyah. Ansor memanggil ya lal ansor, itu panggilan-panggilan yang bernuansa fanatisme ansoriyah. Nah gitu ya, fanatisme ansoriyah, fanatik keansorannya. Panggilannya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin tolong saya. Itu panggilan seruan yang bernuansa asabiyah muhajiriniyah. Itu bahasa ya, muhajiriyah, asabiyah kemuhajirinannya. Ketika nama tersebut sudah digunakan untuk perkara-perkara yang berbau asabiyah, maka Rasul langsung mengecamnya. Beliau mengatakan, ma balu dakwah jahiliyah. Kenapa kok ada seruan-seruan jahiliyah semacam itu? Beliau mengatakan, da'uha fa innaha muntina. Tinggalkan seruan-seruan jahiliyah itu, dikarenakan seruan jahiliyah itu muntina, baunya busuk. Barakallahu fikum. Luar biasa. Ini menunjukkan apa ya, Pak? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, barakallahu fik, mengecam dengan keras yang namanya asabiyah, yang namanya sikap fanatisme. Kali ini beliau mengecam asabiyah. Asabiyah apa kira-kira bahasa tempat ini? Asabiyatul ara, asabiyatul rijal, ataukah asabiyatul madzhab? Pemikiran, tokoh, atau mazhab? Ini disebut dengan asabiyatul alqab. Fanatisme gelar, fanatisme nama. Itu sudah dimasukkan dalam kategori jahiliyah. Masya Allah. Hada wadih. Disebutkan ya ikhwan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan riwayat ini dalam kitab beliau Al-Iqtida Siratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim. Beliau memberikan definisi terkait dengan dakwah jahiliyah. Beliau mengatakan kullu ma kharaja an da'wa al-Islam wal Quran, kullu ma kharaja an da'wa al-Islam wal Quran min nasabin aw baladin aw jinsin aw madhhabin aw tariqatin fahuwa min aza jahiliyah.
min asail jahiliyah. Beliau mengatakan segala sesuatu yang keluar dari seruan Islam dan Al-Quran, baik itu nasab atau negara atau jenis atau mazhab atau tarekat, itu semua termasuk seruan-seruan jahiliyah. 5 ya, nasab, balad, negara, jenis, madhab, tariqah. Ketika ada seseorang yang ta'assub, fanatik dengan nasabnya, itu termasuk dakwah jahiliyah. Kira-kira yang masih kenceng jaga nasabnya siapa? Loh kok guyu? Yang biasa kenceng jaga nasabnya siapa? Saya katakan menjaga loh ya. Lain menjaga, lain asobia. Yang jaga dulu. Siapa? Si ada pemahamannya. Kita sape. Siapa? Loh kok diam. Siapa ya Pak? Jamaah. Lah itu bukan jamaah. Nah ya, ini istilahnya orang sini jamaah katanya. Nah, barakallahu fikum. Orang-orang Arab, barakallahu fikum, itu sangat kuat dalam menjaga nasab. Semata-mata tahu nasab bagus. Tujuannya untuk silaturahim dengan nasabnya. Semata-mata menjaga nasab bagus. Tetapi yang dibahas ini adalah sikap asabiyah, nasabiyah, fanatisme nasab. Barakallahu fikum. Alafu ini nasabnya bin Ishaq. Barakallahu fikum. Oh, luar biasa. Siapa? Iya. Nasabnya bin Ishaq. Kita orang ini bin Ishaq. Kalau bukan bin Ishaq, kita enggak mau. Iya. Akhirnya kalau mau zuat bin Ishaq dengan bin Ishaq, tidak boleh zuat sama yang lain, harus dengan bin Ishaq. Walak wal baroknya dengan bin Ishaq. Mau cinta kepada orang lain dengan bin Ishaq, mau benci sama orang lain dengan bin Ishaq. Misal, ini asabiyah nasabiyah termasuk dakwah jahiliyah. Nasab. Barakallahu fikum. Nah, antum bisa kiaskan dengan yang lain. Saya sebut nama bin Ishaq, nggak marah orangnya insyaallah. Barakallahu fikum. Tapi kalau saya sebut yang lain nanti marah-marah nanti kan gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, ya Pak, contoh. Termasuk pula dalam bab ini adalah asabiyah qabiliyah. Fanatisme qabilah. Fanatisme daerah. Yang ini Jawa, yang ini Sunda, yang ini Sumatera, yang ini Sulawesi, yang ini Kalimantan. Misalkan masing-masing ta'assub dengan daerahnya. Ini namanya asabiyah qabiliyah, dakwah jahiliyah. Yang dilarang yang mana ya kawan? Ada unsur asabiyahnya tadi, fanatisme tadi. Seseorang itu dikatakan terjatuh dalam bab asabiyah ketika dia membangun al-wala wal baroknya, cinta dan bencinya di atas perkara tadi. Cinta sama orang karena perkara tadi, barakallahu fikum, benci kepada orang karena perkara tadi. Dan dia betul-betul luar biasa dalam bab ta'assubnya tadi. Ini nasab. Yang kedua balad, kata Ibn Taimiyah, negara. Yang ini Indonesia, yang ini Malaysia, yang ini apa gitu. Ta'assub dengan negaranya, asabiyah baladiyah. Jenisnya juga demikian, madhabnya juga demikian, tarekohnya juga demikian. Ini semua kalau terjadi asabiyah padanya, namanya asabiyah jahiliyah. Barakallahu fikum. Lebih lanjut dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau menjelaskan ad-du'a
bid'awal jahiliyah kaddu'ai ilal qabail wal asabiyah lil insan wa mithluhu at-ta'assub lil madhahib wat tawaif wal masyayikh wa tafdilu ba'din ala ba'din fil hawa wal asabiyah wa kaunuhu muntasiban ilaih yad'u ila dhalik wa yuwali alaih wa yu'adi wa yazinu an-nasa bihi fa kullu hadha min da'wal jahiliyah. Lebih luas lagi beliau menjabarkan. Beliau mengatakan menyeru dengan seruan jahiliyah seperti menyeru kepada qabilah asabiyah, qabilah wal asabiyah lil insan, asabiyah kepada tokoh tertentu, insan seseorang. Yang semisal itu pula ta'assub kepada madhab, ta'assub kepada tawaif, kelompok, ta'assub kepada masyayikh, guru, syekh, termasuk pun dalamnya ikhwan lebih mengutamakan sebagian pihak atas sebagian yang lain dengan hawa nafsu dan asabiyah. Dia menisbahkan diri kepada orang lain tadi, menyuruh orang lain kepada orang lain tadi, berwala mencintai orang lain karena tokoh tadi, dia memusuhi orang lain karena tokoh tadi, dan dia menjadikan tolak ukur orang tadi untuk menghukumi semua orang yang ada. Ini semua kata beliau, fakullu hadza min da'wa al-jahiliyah. Ini semuanya adalah seruan-seruan jahiliyah. Barakallahu fikum. Ini contoh. Secara prinsipnya semua yang keluar dari seruan Islam dan seruan Al-Quran itu semua merupakan dakwah jahiliyah. Barakallahu fikum. Apapun bentuknya. Yang disebutkan sama beliau tadi adalah hal-hal yang umum terjadi di kalangan masyarakat kita, bahkan di kalangan kaum muslimin. Termasuk dalam bab ini apa yang diistilahkan dengan asabiyah unsuriyah, fanatisme unsur penciptaan. Itu mereka istilahkan mengambil dari tindakan iblis la'anahullah, yang merasa lebih mulia, lebih utama daripada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Hujjahnya adalah asabiyah unsuriyah. Barakallahu fikum. Dia mengatakan khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sementara kau ciptakan aku dari api. Dia merasa yang namanya api lebih afdal daripada tanah. Itu namanya asabiyah unsuriyah, ta'assub dengan unsur penciptaan dia yang namanya api. Dari situ barakallahu fikum dikatakan oleh para ulama, orang pertama yang terjatuh dalam bab asabiyah adalah iblis. Namanya asabiyah unsuriyah. Barakallahu fikum. Dari situ pula diambil faedah oleh para ulama, yang namanya asabiyah hizbiyah itu namanya sunnatun iblisiyah. Sunnahnya iblis. Loh, kenapa? Karena iblis yang kali pertama membuat contoh perbuatan semacam itu. Barakallahu fikum. Namun lebih dikenal dengan asabiyah jahiliyah dikarenakan orang-orang jahiliyah yang betul-betul memunculkan dengan besar, menonjolkannya dan menjadikannya sebagai prinsip mereka dalam beragama. Namanya asabiyah jahiliyah. Barakallahu fikum. Maka dengan keterangan di atas, keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga keterangan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, maka jelas bagi kita makna asabiyah. Secara global ya khana fitina azakumullah, asabiyah hizbiyah itu mengandung di dalamnya beberapa usul fasidah,
di dalamnya tergantung prinsip-prinsip yang sangat rusak. Yang dari prinsip rusak tadi dibangun al-asabiyah al-jahiliyah. Di antaranya ialah unsur at-taqlidul a'ma, unsur taklid buta. At-taqlidul a'ma, taklid buta, barakallahu fiik. Ini unsur pertama dari asabiyah jahiliyah. Kemudian unsur yang kedua ialah al-wala wal bara' ad-dayyiq. Cinta dan benci yang sempit. Ini mencintai seseorang karena suatu hal, membenci orang lain karena hal tersebut. Kalau misalkan dia ta'assub dengan kelompoknya, dia mencintai seseorang karena kelompoknya, dia membenci orang lain karena kelompoknya. Di sisi yang lain, dia terkena taklidul a'ma, taklid buta. Barakallahu fikum. Unsur yang ketiga yang ada pada al-asabiyah al-hizbiyah ialah ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini mesti. Ini merupakan tiga kesatuan. Kalau terjadi pada seseorang, maka dia terjatuh pada sikap asabiyah hizbiyah. Taklidul a'ma, al-wala wal bara' yang sempit di atas poin yang diinginkan tadi, dan yang ketiga ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Naam, khanafatina azakumullah. At-ta'assub, sikap fanatisme ini, khanafatina azakumullah, merupakan penyakit yang amat sangat membahayakan. Penyakit yang amat sangat membahayakan. Ini merupakan penyakitnya umat-umat terdahulu dari kalangan orang-orang jahiliyah dalam rangka untuk menolak dakwah para anbiya wal mursalin. Dalam rangka untuk menolak dakwah para anbiya wal mursalin. Dengan sebab ta'assub, dengan sebab asabiyah jahiliyah, mereka menolak dakwatul anbiya'i wal mursalin. Disebutkan dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang hal ini. Di antaranya yang disebutkan dalam surah Zukhruf ayat yang ke 19 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang argumentasi yang disampaikan oleh kaum musyrikin, oleh orang-orang jahiliyah dalam upaya membantah dan menolak dakwah para anbiya wal mursalin. Allah menyatakan wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun wa qalu law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min 'ilm in hum illa yakhrusun am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muhtadun wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun. Allah menceritakan tentang kaum musyrikin, dan mereka kaum musyrikin menjadikan para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah sebagai makhluk wanita. Musyrikin mengatakan malaikat itu inat, perempuan. Allah mengatakan asyhadu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, kelak akan dicatat persaksian dusta mereka itu dan akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan kalau seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan beribadah kepada berhala-berhala kami. Allah mengatakan malahum bidzalika min ilm,
mereka tidak memiliki ilmu dengan hal itu. Inhum illa yakhrusun, mereka hanya mereka-reka. Ataukah kami telah datangkan kepada mereka kitab sebelumnya sehingga mereka berpegang teguh dengan kitab tersebut? Juga tidak. Mereka tidak punya hujjah, tidak punya ilmu, mereka juga tidak punya standar kitab suci. Allah menyebutkan alasan mereka, bal qalu, tetapi hujjah mereka adalah mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah agama, di atas sebuah ritual. Wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami hanya terbimbing dengan peninggalan-peninggalan mereka. Begitulah kata Allah, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi di sebuah desa pun seorang Nabi pemberi peringatan satupun, melainkan orang-orang sombong mereka mengatakan, sesungguhnya kami mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah agama dan kami hanya mengikuti jejak langkah mereka saja. Panjang ini ayat disebutkan dalam Al-Quran yang isinya sangat jelas. Ketika kaum musyrikin terjatuh pada kesyirikan, argumentasinya adalah taklidul a'ma at-ta'assubuz zamin, fanatik kepada ritual moyang-moyangnya, fanatik kepada moyang-moyangnya, taklid buta kepada moyang-moyangnya. Dan yang kedua, ketika datang utusan Allah, ketika datang pemberi peringatan, ketika datang Nabi kepada mereka, mendakwai mereka, ditolak. Hujjah dan alasan penolakannya adalah taklidul a'ma. Kami mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah agama, kami hanya ikut saja dengan moyang-moyang tadi. Menolak dakwah Nabi, menolak dakwah Rasul dengan argumentasi asabiyah dan taklid. Wallahul musta'an. Dari ayat tadi, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, wa hadzal ihtijaj min haula'il musyrikin ad-dallin, argumentasi ini yang disebutkan, yang dikemukakan oleh kaum musyrikin yang sesat itu, yaitu bitaklidihim li abaihim ad-dallin, argumentasi mereka yaitu taklid, membebek kepada moyang-moyang mereka yang juga sesat. Beliau mengatakan laisal maqsudu bihi ittiba'al haqqi wal huda, tujuannya bukan dalam rangka mengikuti kebenaran, juga bukan dalam rangka untuk mengikuti petunjuk. Wa innama huwa ta'assubun mahdhun, itu hanya semata-mata asabiyah, fanatik murni. Yuradu bihi nusratu ma ma'hum minal batil, yang mereka inginkan dengan itu membela kebatilan yang ada pada mereka. Dari argumentasi taklid, tujuan intinya adalah ta'assubun mahd, asabiyah murni, dalam rangka untuk membela kesyirikan-kesyirikan mereka dan agama-agama mereka. Dari ayat ini pula Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam kitabnya Masail al-Jahiliyah, beliau menyebutkan al-qaidatul uzma inda jami'il kuffar min awalihim ila akhirihim at-taqlidul a'ma. Kaidah besar, kata beliau, kaidah besar pada seluruh orang-orang kafir, baik generasi yang pertamanya dulu sampai akhirnya nanti, kaidah besar mereka adalah at-taqlidul a'ma, taklid buta yang membuahkan asabiyah tadi. Itu belum menggunakan ayat tadi, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus pada mereka di sebuah desa pun, melainkan penghuni desa yang sombong itu mengatakan demikian. Kami mendapati moyang kami di atas agama, kami hanya mengikuti agama moyang kami saja.
semua orang kafir, semua kaum musyrikin. Ini argumentasinya, sehingga dikatakan sebagai qaidatun uzma. Maka dari sini khonafidina azakumullah sekali lagi, asabiyah hizbiyah dengan unsur taklid, ittiba'ul hawa, al-wala' wal bara' yang sempit, itu merupakan sunnatul musyrikin, merupakan sunnatul kuffar, sunnahnya kaum musyrikin, sunnahnya orang-orang kafir. Dan sebelumnya dikatakan sebagai sunnatun iblisiyah, sunnahnya iblis, dikarenakan subhanallah mereka semuanya satu argumentasinya, taklidul a'ma dan asabiyah. Ini semua disampaikan dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tahdzir, memperingatkan umat Islam jangan sampai terjatuh pada sikap asabiyah hizbiyah. Itu sifatnya musyrikin, sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang ahli jahiliyah, dan sifatnya iblis. Menunjukkan tindakan yang sangat kecil, tindakan yang sangat rendah, sangat hina, haram, dosa besar, bahkan mungkin sampai pada tingkatan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Allahul musta'an. Kira-kira apakah ada pada umat ini sikap asabiyah jahiliyah itu? Hah? Enggak ada ya? Apakah ada pada umat Islam? Yang saya bacakan sekarang umat Islam. Apakah ada pada umat Islam prinsip asabiyah jahiliyah itu? Jawabannya? Jawabannya? Banyak. Asabiyah yang model mana? Asabiyatul rijal, asabiyatul madahib, asabiyatul ara, afkar, asabiyatul alqab, asabiyatul al-balad, tariqah, syekh. Yang mana? Semuanya. Masya Allah. Semuanya. Semua. Dalilnya mana kalau mengatakan ada itu? Dalilnya mana kalau mengatakan ada itu? Jangan asal tuduh, jangan asal vonis. Tidak boleh menvonis. Ini umat Islam, umatnya antum sendiri ya, Pak. Antum kan muslimin. Masa setega itu menvonis muslimin dengan perangai-perangai jahiliyah semacam ini? Dalilnya mana? Sepakat tak dengan mereka tadi? Sepakat. Semuanya ada. Dalil yang menunjukkan pada umat ini ada asabiyah jahiliyah tadi. Tak suruh pilih yang mana, diborong kabeh, semuanya ada katanya. Dalilnya mana? Oh, ini kiri bakas dalil ini dah ya. Ya harus pakai dalil ya, akhi. Kalau nggak pakai dalil, antum taklid sama mereka ini. Taklid itu merupakan unsurnya asabiyah. Nah, jangan-jangan kena asabiyah juga antum. Allah harifik. Masya Allah, jadi kan Pak, dalilnya mana Pak? Hah? Nah itu makanya jangan sana kemari. Dalilnya mana? Ya hadis yang tadi kita baca itu pada bab yang kita sebutkan tadi, bab yang ke-28, hadisnya Jabir bin Abdullah. Itu di zaman siapa? Di zaman Rasulullah. Tuh kan, ada insyaallah. Jazakallah khair Pak, Allah barik. Dalilnya mana? Ya hadis yang kita bahas sekarang ini. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, terjadi bahkan di tengah-tengah orang yang sangat mulia, bahkan di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan Rasul masih ada di tengah-tengah mereka. Terjadi yang semacam itu. Ma balu dakwah jahiliyah. Masya Allah, ini dalil yang paling mantap, yang paling kuat untuk menunjukkan ternyata asabiyah, hizbiyah, jahiliyah itu juga ada pada umat ini. Fallahul musta'an. Tapi itu baru gejala langsung dipangkas oleh Rasul.
gejala diingkari oleh Rasul, sehingga tidak sampai terjadi pengkelompokan, tidak sampai terjadi sebuah kelompok, sebuah golongan, sebuah taifah, sebuah pemahaman, sebuah mazhab. Baru terjadi besar-besaran sepeninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Al-Imam Abdul Qadir bin Tahir Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau mengatakan, menjelaskan tentang kondisi di zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kana al-muslimun 'inda wafat Rasulullah alaihi salatu wassalam ala minhajin wahid fi usul ad-din wa furu'ih ghaira man adhara wifaqa wa admara nifaqa. Beliau mengatakan, dulu kaum muslimin ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam wafat, mereka semua di atas satu manhaj, ala minhajin wahid, di atas satu manhaj, fi usul dini wa furu'ih, dalam semua prinsip agama dan hukum-hukum agama, satu prinsipnya, kecuali seseorang yang zahirnya menampakkan persetujuan, tapi batinnya menyembunyikan kemunafikan. Mereka adalah kaum munafikin. Nah, penjelasan dari Al-Baghdadi ini rahimahullahu taala menunjukkan kepada kita ya khanafitina azakumullah, bahwasanya di zaman Rasulullah SAW, bahkan ketika Rasul wafat, muslimin satu prinsip ala minhajin wahid yang diterangkan di atas, yaitu ittiba'ul haq, ta'zimul haq, tamasuk bil haq, tahkimul haq dan segala macamnya yang saya bawakan di atas. Walaupun ada gejala-gejala yang menunjukkan adanya asabiyah jahiliyah, langsung dipatahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kullama dhahara kabatahu Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah muncul benih-benih asabiyah, langsung dipatahkan, dipadamkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun Rasulullah alaihi salatu wassalam jauh-jauh sebelumnya sudah memberitakan kepada umatnya bahwasanya pada umat ini akan terjadi seperti yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Beliau menyebutkan secara umum, beliau juga menyebutkan, memberitakan secara khusus. Adapun secara umum, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh kalian ini wahai kaum muslimin akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ini mirip, umat dulu sejengkal, kamu juga sejengkal. Yang dulu sehasta juga sehasta. Hadwal qudzati bil qudzah, mirip begitu. Apa yang ada pada mereka dahulu ada pada umat ini. Hingga kalaupun seandainya mereka masuk ke lubang biawak, masuk ke sarang biawak, ke tempat-tempat yang susah, ke tempat yang sulit, kalian pun juga pasti akan memasukinya. Ini khabar secara umum yang disampaikan Rasulullah alaihi salatu wassalam pada umat ini. Sehingga kalau pada umat terdahulu ada prinsip asabiyah jahiliyah, pada umat ini pun pasti akan ada asabiyah jahiliyah. Kalau pada umat zaman dahulu terjangkiti penyakit at-taqlidul a'ma, pada umat ini pun akan ada at-taqlidul a'ma. Kalau pada zaman dahulu kala ada takdisul ashas, kultus individu, di umat ini pun juga ada
takdisul ashkhas, kultus individu. Bahkan kalau seandainya pada umat terdahulu ada penyembahan berhala-berhala, di umat ini pun akan ada penyembahan berhala. Di zaman dahulu kala ada orang yang bangun kubur di atas masjid, kebalik, membangun masjid di atas kuburan, sebagaimana al-Yahud wa Nasara. Maka pada umat ini pun akan terjadi hal yang sama, akan terjadi pembangunan masjid-masjid di atas kuburan. Apapun yang terjadi pada umat terdahulu, itu akan terjadi pada umat ini. Dengan hadis yang disebutkan tadi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, hal wal qudza fil qudza, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Plak. Semuanya ada. Ini secara umum. Secara khusus, Rasulullah alaihi salatu wassalam jauh-jauh sebelumnya memberitakan kepada kaum muslimin kondisi yang bakal menimpa umat Islam, terjadinya asabiyatul afkar, fanatisme pemahaman yang berujung kepada asabiyatul rijal, takdisul ashkhas, kultus individu, mengkultuskan tokohnya masing-masing, dan muncul berbagai macam asabiyah yang lain. Pada hadis yang sangat masyhur, hadis iftiraqul ummah, hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat ini, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 sekte, semua di neraka kecuali satu. Maka 72 itu merupakan al-firaqud dhallah, sekte-sekte yang sesat, al-firaqul munharifah, sekte-sekte yang menyimpang, yang pada mereka terjangkiti asabiyatul afkar. Kali pertama, fanatisme pemikiran, fanatisme paham yang muncul setelah itu asabiyah yang lainnya. Ada al-wala wal bara yang sempit di atas masing-masing sekte, ada taklidul a'ma, membebek secara buta para tokoh-tokoh sektenya, ada asabiyatul rijal, fanatisme ketokohan untuk tokohnya mereka masing-masing, dan terus demikian. Itu tidak ada terjadi pada umat ini, dan jumlahnya sangat banyak. Dan apa yang disampaikan Rasulullah alaihi salatu wassalam pada riwayat di atas terjadi pada umat ini, disebutkan oleh para ulama kita, 72 sekte yang menyimpang tadi itu bukanlah pembatasan, dikarenakan jumlah yang ada pada umat ini ribuan. Dari 72 itu adalah pokok-pokok sektenya yang menyimpang. Mereka lah yang dikatakan asabiyah, mereka lah yang dikatakan hizbiyah. Allahul musta'an. Satu yang selamat dari asabiyah, satu yang selamat dari hizbiyah, yaitu yang disebutkan dalam riwayat tadi lanjutannya, beliau mengatakan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, orang-orang atau apa-apa saja yang aku di atasnya dan para sahabatku, orang-orang yang senantiasa kembali kepada bimbingan Rasulullah SAW dan kembali kepada bimbingan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena asabiyah itu ada pada umat ini, barakallahu fikum, maka layak ditahdzir, layak untuk diwaspadai. Kita harus betul-betul sekuat tenaga memperingatkan umat Islam dari bahaya asabiyah ini. Asabiyah dengan berbagai macam bentuk-bentuknya, seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Perlu diketahui, dengan sebab asabiyah inilah para pelakunya akan mendapatkan hukuman yang sangat mengerikan di yaumul qiyamah nanti. Ada beberapa ayat, yang cukup banyak
yang menjelaskan kepada kita akibat daripada asabiyah ini. Walaupun ayatnya hampir rata-rata berbicara tentang kaum kufar, kaum musyrikin yang terjangkit penyakit asabiyah, namun ayat itu belum bisa dibacakan kepada kaum muslimin supaya mereka waspada, takut dan hati-hati dari sikap asabiyah, supaya jangan sampai menimpa mereka apa yang menimpa umat-umat sebelumnya. Disebutkan dalam banyak ayat bahwasanya di yaumul qiyamah nanti akan terjadi perdebatan yang sangat mengenaskan, perdebatan yang sangat menyedihkan antara tokoh dan pengikutnya yang terlibat dalam asabiyah hizbiyah. Perdebatannya kaum ikhwan fillah azakumullah bukan perdebatan di dunia ini, tapi perdebatannya terjadi di yaumul qiyamah nanti, bahkan terjadi di Jahannam ketika mereka semuanya masuk dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Di antaranya disebutkan di dalam surat Saba ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perdebatan ini. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi. Dan orang-orang kafir itu berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman dengan Quran ini dan apa yang di depannya. yakni Rasulullah SAW yang diberitakan dalam Al-Quran. Allah mengatakan tentang mereka ini, walau tara idh zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul. Apa kamu tidak melihat nanti ketika orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang kafir itu, mereka diberhentikan di hadapan Rabb mereka, satu sama lain saling membantah. Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Orang-orang yang lemah, para pengikut, para bebek ini akan berkata kepada orang-orang yang sombong, tokoh-tokohnya, laula antum lakunna mu'minin. Kalau bukan karena kalian, kami dulu sudah beriman. Wa qala alladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu anahnu sadatnakum 'anil huda ba'da id ja'akum bal kuntum mujrimin. Tokohnya menjawab, apa kami yang menghalangi kalian dari petunjuk setelah datang pada kalian? Kamu sendiri yang mujrim, kamu sendiri yang zalim, kamu sendiri yang jahat. Tuding-tudingan. Wa qala alladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru bal makrul laili wan nahar id ta'murunana an nakfura billah wa naj'ala lahu andada. Yang lemah, yang bebek-bebek tadi berkata pada tokoh-tokohnya, lah dulu makar siang dan malam kamu sampaikan, tatkala kalian memerintahkan kami kufur kepada Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, itu apa? Perdebatan bukan di dunia, tapi di yaumul qiyamah, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab. Maka mereka semuanya, yang tokohnya, yang bebeknya, mereka menyembunyikan penyesalan mereka tatkala mereka semuanya melihat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Di yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah. Dalam ayat yang lainnya lagi disebutkan di dalam Ghafir ayat yang ke-47 sampai 48. Perdebatannya diteruskan di neraka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idh yatahajjuna fin-nar fayaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar qala alladzina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal 'ibad. Ingatlah ketika mereka saling adu hujjah, adu argumentasi, saling berdebat di neraka, kata Allah, finnar. Maka orang-orang lemahnya berkata kepada orang-orang yang sombongnya, dulu kami ikut kepada kalian,
Apa kamu tidak bisa menyelamatkan kami dari azab neraka ini? Maka yang sombong-sombong, yang tokoh-tokoh mengatakan, kita semuanya sudah di neraka. Sesungguhnya Allah telah menghukumi hamba-hambanya di neraka ya. Dalam ayat yang lainnya lagi, di Al-Baqarah ayat yang ke 165 sampai 167, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar." Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti tokoh-tokoh berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka, para pengikut yang ada itu, wara'ul azab, dan mereka semuanya menyaksikan azab, wa taqatta'at bihimul asbab, dan telah terputus hubungan antara mereka semuanya. Maka berkatalah orang-orang yang mengikuti para pengikutnya tadi itu, kalau seandainya kami punya kesempatan lain, punya kesempatan lagi di dunia, kami akan berlepas diri dari mereka semua, sebagaimana mereka semua sekarang berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka, amal-amal mereka merugi, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahul musta'an ya ikhwan. Di ayat yang lain, di Al-Furqan ayat yang ke-27 dan setelahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang penyesalan para bebek-bebek tadi. Kenapa kok ikut dengan tokoh-tokoh tadi? Allah menyatakan, wa yauma ya'abbu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Ingatlah pada hari ketika orang-orang yang zalim, yang kafir itu gigit tangannya, gigit jari. Dia mengatakan, duhai kiranya aku menjadikan jalan, menempuh jalan bersama dengan Rasulullah SAW. Duhai kiranya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman akrabku. Dia telah menyesatkan aku setelah peringatan Rasul ketika datang pada aku. Dan setan adalah orang yang selalu menghinakan umat manusia. Penyesalan di akhir ya kawan. Di ayat yang lainnya lagi Allah memberitakan, para bebek-bebek tadi akan mendoakan laknat, mendoakan kejelekan tokoh-tokoh mereka yang mereka kagumi sama di dunia itu. Itu ketika mereka semuanya sudah masuk dalam neraka. Disebutkan di Al-Ahzab ayat yang ke-64 sampai 68. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. Allah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan untuk mereka neraka sa'ir. Mereka semuanya kekal abadi di dalamnya selama-lamanya, tidak akan mendapati penolong ataupun teman. Ingatlah pada hari ketika wajah-wajah mereka terkelungkup, tersungkur dalam api neraka. Mereka semuanya mengatakan, duhai kiranya kami dahulu mentaati Allah, mentaati Rasul. Mereka berkata, wahai Rabb kami dahulu mentaati tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami. Ternyata mereka semuanya menyesatkan jalan kami. Wahai Rabb kami, berikan kepada mereka 2 kali lipat azab, laknatlah mereka dengan laknat yang sangat besar. Allahul musta'an. Di mana nih ya kawan?
di neraka terjadi hal-hal yang semacam itu yang sangat mengerikan, yang sangat mengenaskan. Di neraka. Dampak dari apa ini? Dari sikap asabiyah, hizbiyah, jahiliyah. Sekali lagi saya ingatkan, ayat-ayat ini berbicara tentang siapa? Orang-orang kafir, kaum musyrikin yang mendapati hal-hal semacam ini dengan sebab asabiyah yang ada pada mereka. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dibacakan kepada kaum muslimin sebagai apa? Sebagai tahdzir, sebagai upaya peringatan. Hendaklah kalian wahai kaum muslimin waspada, hati-hati, jangan sampai terjangkiti penyakit asabiyah, hizbiyah, jahiliyah, iblisiyah dalam bentuk asabiyah apapun, sebab dikhawatirkan akan menimpa kalian apa yang menimpa umat-umat sebelum kalian yang disebutkan di dalam ayat-ayat tadi. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Maka ya khonamtina, sangat jelas kita harus betul-betul mewaspadai yang namanya asabiyah, hizbiyah, terutama fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Ini semuanya merupakan perkara-perkara yang sangat mengerikan yang harus kita waspadai bersama. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah dalam risalah beliau At-Ta'assub Adz-Dzamim wa Atharuh. Beliau menyebutkan tentang mafasid at-ta'assub, mafsadah daripada ta'assub ini, mafsadah dari sikap asabiyah ini. Beliau menukil dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang al-mafasid, mafsadah yang ditimbulkan, yang muncul akibat daripada prinsip rusak yang namanya asabiyah, hizbiyah. Di antaranya kata beliau, mukhalafatun nusus ats-tsabitah minal kitab was sunnah ta'assuban lil madhahib wa taqdim ar-ra'y al-mahdh wa taqdim ar-ra'y al-mahdh ahyanan 'alayha. Yang pertama ialah menyelisihi nas yang tetap dalam Al-Quran dan Sunnah karena sikap ta'assub kepada madhabnya, dan terkadang lebih mendahulukan pemahaman mereka di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama, dan ini sangat mengerikan ya. Yang kedua, kasratul ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah wal ihtijaj biha wa istinbatul ahkam minha hamalahum at-ta'assub wa ba'dhum yakdzib wa yaftari nusratan li madhhabih. Maksud yang kedua, munculnya hadis-hadis yang dhaif dan yang palsu, dan banyak itu ya, banyak bermunculan hadis yang dhaif dan yang palsu, berhujjah, berdalil dengan hadis yang dhaif dan palsu, mengambil istinbat hukum daripadanya karena ta'assub. Sebagian mereka bahkan berdusta atas nama Rasulullah SAW untuk membela madhabnya. Yang banyak melakukan hal ini ialah kaum Syiah Rafidhah. Ini pun juga berlaku dalam para semua sekte-sekte bid'ah yang lainnya. Mereka biasa
ketika punya pemahaman yang bid'ah, merangkai hadis palsu untuk menguatkan bid'ahnya. Barakallahu fikum. Ini semua dikarenakan ta'assub. Dan ini bahayanya sangat mengerikan untuk umat. Yang berikutnya, al-inhibas fi madhhabin wahid wa 'adamul istifadah min madhahib ukhra ta'assuban li madhhabihi al-mu'ayyan. Inhibas, membatasi diri pada satu mazhab dan tidak mau mengambil faedah dari mazhab-mazhab yang lain karena ta'assub kepada mazhabnya tadi. Dan ini peristiwanya mengerikan. Bukan semata-mata tentang perkara fikih. Saya maunya fikih Syafi'i, yang Syafi'i ya benar. Bukan semata-mata itu kejadiannya, barakallahu fikum, sampai pada tingkat urusan zuwaj, urusan nikah. Dikarenakan ta'assub yang sangat luar biasa kepada mazhabnya pada masa itu, sampai mengeluarkan fatwa wanita mazhab Syafi'i tidak boleh menikah dengan laki-laki mazhab Hambali. Laki-laki atau perempuan mazhab Hambali tidak boleh menikah dengan perempuan mazhab Syafi'iyah. Ta'assuban li madhhabihi. Mengerikan. Itu semua terjadi di masa lalu dan juga mungkin zaman sekarang ini. Mafsadat yang berikutnya, syuyu'ut taqlidi wal jumud. Tersebarnya sikap taklid dan sikap jumud, kaku. Bisa taklid kepada pemahaman tertentu, atau taklid kepada mazhab tertentu, atau taklid kepada tokoh tertentu, syekh tertentu, dai tertentu, dan semisalnya. Jumud, kaku padanya. Pokoknya mazhab A. Kalau tidak A saya nggak mau. Pokoknya Ustadz Fulan. Kalau bukan Ustadz Fulan saya tidak mau. Taklid ya. Ini sebenarnya mengerikan. Muncul di kalangan sebab at-ta'assub az-zamim. Barakallahu fikum. Ini semuanya beberapa mafasid yang disebutkan barakallahu fikum oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang dinukil oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Ini semuanya barakallahu fikum cukup bagi kita untuk mewaspadai dan mengetahui betapa jeleknya prinsip al-asabiyah al-jahiliyah. Kalau mau disebutkan poin-poin yang lain cukup banyak. Asabiyah membuat terjadinya iftirakul ummah, perpecahan pada umat ini. Asabiyah merusak prinsip ijtima', prinsip persatuan. Asabiyah merusak prinsip ukhuwah. Asabiyah membuat dha'ful Islam wal muslimin, lemahnya Islam dan lemahnya kaum muslimin. Ini semuanya gamblang. Ketika terjangkiti penyakit asabiyah, maka masing-masing akan terkotak-kotak dengan kelompoknya masing-masing, dengan ustadznya masing-masing, dengan gurunya masing-masing, dengan sektenya masing-masing, terkotak-kotak. Kalau kemudian jumlahnya itu banyak, ribuan, puluhan ribu, maka tidak akan ada yang namanya persatuan. Yang terjadi adalah perpecahan. Tidak mungkin ada yang namanya ukhuwah. Yang ada adalah permusuhan. Sebabnya lemah Islam dan kaum muslimin, tidak bersatu, tidak solid, tidak satu visi dan misi, terkotak-kotak, kecil-kecil, serpian-serpian kecil yang membuat lemahnya kaum muslimin dan memudahkan musuh-musuh agama untuk memporak-porandakan Islam,
Fallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nama ya. Hada huwa. Ini semuanya adalah mafasid, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari al-asabiyah, dan masih banyak lagi sesungguhnya barakallahu fikum kerusakan-kerusakan yang lain. Nah, bentuk-bentuk asabiyah pun juga sangat banyak. Ini semuanya ikhwan fillah azakumullah disebutkan dalam rangka untuk diwaspadai. Maka kemudian yang kita nasihatkan secara khusus kepada kaum muslimin, dan lebih khusus lagi di kalangan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, kita harus berupaya keras untuk menjauh dan meninggalkan prinsip-prinsip asabiyah tadi. Jangan sampai terjadi asabiyah di kalangan ahlu sunnah, jangan sampai terjadi asabiyah di kalangan salafiyin, jangan sampai terjadi taklidul a'ma, jangan sampai terjadi al-wala wal bara yang sempit di kalangan kaum muslimin. Dikarenakan itu semuanya merupakan prinsip-prinsip jahiliyah, bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang mulia. Dan kita harus dakwahkan, kita serukan, kita gencarkan prinsip-prinsip mulia yang telah kita bawakan di awal. Tibaul haq, ta'zimul haq, taqdimul haq, tahkimul haq. Barakallahu fikum. Sehingga insyaallah ta'ala kita akan senantiasa berada di atas bimbingan Allah dan juga bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab.